Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah internet dan manfaat internet. Baik, internet merupakan fasilitas yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Apa yang kalian bisa dapat atau apa yang kalian bisa ceritakan dari gambar ini? Mereka terhubung menjadi satu, bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Hal inilah yang akan kita bahas hari ini. Kenapa mereka bisa saling berhubungan satu sama lain walaupun tempatnya saling berjauhan. Semua ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi, terutama teknologi internet. Sebelum kita sampai ke sana, kita akan belajar tentang yang pertama, tujuan kita, siswa memahami apa itu internet. Kemudian yang kedua, siswa mengetahui sejarah internet. Untuk yang ketiga, siswa mengetahui manfaat dari internet. Baik, kita mulai. Kita mulai dari pengertian internet. Coba kalian lihat gambar berikut ini. Gambar berikut ini mendeskripsikan tentang teknologi internet sekarang ini. Bahwasanya kita bisa saling berkomunikasi, kita bisa mendapatkan informasi apapun, dimanapun, dengan tidak sulit lagi. Sekarang akses internet sudah ada di mana-mana. Kita bisa saling berkomunikasi dengan orang yang berada di luar negara kita sekalipun. Menurut kamu, apa itu internet? Internet merupakan singkatan dari Interconnection Networking, yaitu sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Kita sudah mengenal tentang apa itu internet. Tetapi mungkin di antara kita belum tahu sejarah internet itu seperti apa. Pada pertemuan berikutnya kita sudah bicara tentang jaringan komputer. Jaringan komputer akan berkembang secara terus-menerus sehingga membentuk internet sampai sekarang ini. Jadi secara singkatnya bahwa internet ada karena ada jaringan komputer sebelumnya. Tetapi untuk detailnya, marilah kita lihat bersama-sama. Sejarah internet dimulai dari tahun 1957. Uni Soviet yang dulu disebut dengan Rusia meluncurkan wahana luar angkasa bernama Sputnik. Ini adalah gambar Sputnik. Sputnik adalah seri misi dikirimnya pesawat luar angkasa oleh Uni Soviet atau disebut dengan Rusia. Pada tahun 1957, tepatnya tanggal 4 Oktober 1957, Uni Soviet atau Rusia berhasil meluncurkan Sputnik 1 yang membawa satelit seukuran 58 dengan berat 63. Tahun 1957, peluncuran Sputnik 1 dilakukan Uni Soviet untuk kepentingan militer, politik, dan iptek, dan didesain untuk mengendalikan misil balistik atau peluru kendali.
Tahun 1958, sebagai buntut dari kekalahan Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar angkasa, maka Departemen Pertahanan Amerika Serikat membentuk sebuah ARPA atau sekarang disebut dengan ARPANET. ARPANET adalah singkatan dari Advanced Research Project Agency. ARPANET dibentuk karena Amerika Serikat ingin menyaingi Uni Soviet yang telah meluncurkan Sputnik 1 pada 1957. ARPANET dibuat oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk keperluan militer Amerika. Yaitu untuk menghubungkan komputer di daerah-daerah vital dan untuk mengatasi masalah jika ada serangan nuklir. Tahun 1962, GCR Leckridge menuliskan tentang sebuah visi di mana komputer-komputer dapat saling dihubungkan antara satu dengan lainnya secara global agar setiap komputer tersebut mampu menawarkan akses terhadap program juga data. Pada tahun 1969, ARPANET berhasil menghubungkan 4 universitas untuk saling berkomunikasi. Yang pertama, Stanford Research Institute. Yang kedua, University of California. Yang ketiga, ada Santa Barbara. Dan yang keempat, ada University of Utah. Keempat universitas ini bisa dihubungkan satu sama lain, bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Dan inilah yang menjadi tonggak awal berdirinya internet, yaitu pada tahun 1969 ketika Amerika Serikat berhasil menghubungkan 4 universitas ini. Tahun 1971, anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 20 node komputer yang terdiri dari komputer-komputer untuk militer Amerika Serikat dan bahkan untuk universitas. Tahun 1972, Vinton Grace lahir 23 Juni 1943 yang sekarang disebut dengan Bapak Internet, menyempurnakan semua itu. Oktober 1972, karena anggota ARPANET semakin banyak, maka ARPANET dibagi menjadi 2. ARPANET untuk keperluan militer disebut dengan MILNET, dan ARPANET sendiri itu untuk keperluan non-militer yang dipakai oleh universitas-universitas. Gabungan MILNET dan ARPANET dikenal dengan DARPA Internet, kemudian disederhanakan menjadi Internet. Baik, itulah sejarah tentang internet. Dimulai dari kekalahan Amerika Serikat terhadap Uni Soviet atau Rusia karena mereka berhasil meluncurkan Sputnik 1 sehingga membuat Amerika Serikat membentuk Departemen Pertahanan sendiri untuk bisa menyaingi Uni Soviet waktu itu. 1969 adalah tonggak keberhasilan Amerika Serikat untuk membentuk suatu jaringan, yaitu dapat menghubungkan 4 universitas yang ada. Baik, kita akan mulai lagi. Coba sekarang kalian diskusikan. Yang pertama, sebutkan manfaat internet itu apa. Kemudian yang kedua, dari setiap manfaat sebutkan contoh web yang menyediakannya. Baik, kita akan bahas bersama-sama manfaat dari internet. Internet
Yang pertama, internet sebagai media komunikasi. Kemudian yang kedua, internet sebagai media pertukaran data. Ada upload, download, kita juga bisa bertukar data dengan melalui email yang ada. Dan yang ketiga, media untuk mencari informasi atau data. Kita bisa menemukan informasi apapun yang kita cari di internet. Kemudian yang keempat, yang sekarang lagi berkembang, internet memberikan manfaat, memudahkan bertransaksi dalam berbisnis, dalam perdagangan. Kita bisa belanja ataupun kita bisa berjualan dengan cepat, bahkan dengan mudah sekali, tanpa kita harus memusing-musingkan dengan masalah toko, dengan masalah pemasaran, karena kita bisa menjangkau customer kita sejauh apapun, karena kita terhubung dengan satu fasilitas yaitu internet, di mana tadi kita sudah sama-sama mengetahui bahwa internet bisa menghubungkan kita dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia, sehingga hal ini sangat memudahkan kita dalam berbisnis. Baik, kesimpulan apa yang kita bisa dapat hari ini? Yang pertama, bahwa internet adalah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Ada 4 manfaat internet yang ada. Yang pertama, sebagai media komunikasi. Dan yang kedua, sebagai media pertukaran data. Yang ketiga, sebagai media mencari informasi atau data. Dan yang keempat, internet sangat mempermudah dalam bertransaksi dan berbisnis. Baik, terima kasih. Untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang cara koneksi internet. Kemudian tugas kalian, carilah artikel internet mengenai cara mengoneksikan PC dengan internet secara dial up dan dedicated connection. Baik, terima kasih dari saya. Selamat pagi.